Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani. Di sini saya akan menjelaskan keempat metode pembelajaran. Yang mana keempat metode pembelajaran itu mencakup strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Nah, mari simak video saya. Yang pertama itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh seorang guru agar bisa membimbing siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, hal ini nih juga akan melibatkan pemilihan metode dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga penyesuaian dengan gaya belajar siswa. Penggunaan sumber daya pendukung juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran seperti teknologi, seperti kayak HP gitu kan. Nah, serta evaluasi terhadap kemajuan siswa untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, strategi juga membantu agar menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Nah, yang kedua itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk merancang dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, metode ini mencakup berbagai hal seperti teknik, strategi, dan alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami dan menguasai konsep-konsep yang diajarkan. Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang mana guru akan berupaya agar siswa bisa belajar dengan lebih baik dan menguasai materi yang telah diajarkan, dan juga membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Metode pembelajaran yang dapat guru lakukan yaitu salah satunya saya ambil metode ceramah, yang mana seorang guru atau seorang pendidik akan menyampaikan materi kepada siswanya dengan secara lisan maupun secara langsung di dalam kelas. Nah, itu tuh siswa akan mendengarkan dan mencatat apa saja materi ataupun informasi yang telah disampaikan oleh gurunya. Jika metode ceramah tersebut kurang efektif atau kondusif saat digunakan di dalam kelas, maka guru harus mencari metode lain agar pembelajaran di dalam kelas bisa efektif atau kondusif. Karena metode yang dapat guru gunakan untuk mengajar di kelas itu masih bisa dengan metode lain seperti metode diskusi dan metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi, jika metode ceramah tadi itu tidak membuat kelas tidak kondusif atau masih ribut saat guru menjelaskan, maka guru bisa mencari metode lain seperti kayak tadi itu kan bisa dengan cara berdiskusi atau dengan cara pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang ketiga ini ada teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran adalah cara atau metode khusus yang digunakan oleh guru dalam mengajar untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih baik. Teknik-teknik ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam menggunakan teknik pembelajaran, guru memiliki strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi yang diajarkan. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa dapat memahami, mengingat, dan menerapkan informasi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai materi pembelajaran kepada siswa. Model pembelajaran juga menyediakan struktur yang terorganisir untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan tujuan mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Penggunaan model pembelajaran juga melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama itu ada perencanaan. Nah, yang mana hal tersebut memiliki model pembelajaran yang sesuai berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua itu ada pelaksanaan, yang mana hal ini mengimplementasikan model pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan sistematis dalam proses pengajarannya. Yang ketiga itu ada evaluasi, melakukan evaluasi terhadap aktivitas model pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan menentukan perbaikan yang diperlukan oleh guru. Sekian penjelasan dari keempat metode tersebut yang mana meliputi strategi, metode, teknik, dan model dalam pembelajaran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning. Dan juga saya akan menjelaskan sintak-sintak beserta contohnya. Mari dengarkan penjelasan saya. Discovery learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep atau strategi pembelajaran melalui pengalaman langsung dengan informasi atau data yang mereka amati atau hasilkan melalui pencobaan. Nah, dalam model ini, siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, bekerja sama dengan siswa lain untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Konsep ini mirip dengan pendekatan inquiry learning, yang mana inquiry learning itu pembelajaran berbasis penyelidikan. Kedua model ini menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajarannya. Namun, discovery learning ini lebih fokus pada siswa menemukan cara atau prinsip yang mungkin awalnya tidak dipahami oleh mereka. Dalam discovery learning ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka berperan aktif dalam mengeksplorasi topik tersebut sendiri. Mereka bisa melakukan percobaan, mengamati hal-hal di sekitar, nah berdiskusi dengan teman sekelas, atau mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalahnya. Tujuannya adalah agar siswa benar-benar terlibat dalam belajar dan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung dan eksplorasi aktif. Nah, sintak yang pertama itu stimulasi awal, yang mana tujuannya untuk memberikan rangsangan atau pengantar yang menarik perhatian siswa terhadap topik yang akan dipelajari. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang menarik, terus menunjukkan gambar yang menarik, atau melakukan eksperimen sederhana. Nah, yang kedua itu eksplorasi awal. Setelah siswa tertarik, siswa mulai menjelajahi topik tersebut. Nah, mereka mungkin melihat-lihat, bertanya kepada teman atau guru, atau mencatat informasi penting. Ini membantu mereka mulai memahami konsep. Yang ketiga itu penemuan. Di tahap ini siswa aktif menemukan konsep atau pola sendiri berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Mereka membuat hubungan dengan menggeneralisasi informasi untuk memahami lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir itu pemantapan konsep. Nah, langkah terakhir ini memastikan bahwa siswa benar-benar memahami konsep itu. Guru bisa memberikan tugas atau proyek yang meminta siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan baru mereka dalam kehidupan nyata. Contoh dari discovery learning ini dalam pelajaran sejarah, di mana siswa akan melakukan penelitian tentang peristiwa sejarah dan mencoba menemukan atau mencari hubungan dan polanya. Nah, apa itu inquiry learning? Inquiry learning adalah cara belajar di mana siswa aktif bertanya dan melakukan eksperimen sendiri selama proses pembelajarannya. Dalam model ini, siswa mencari materi pembelajaran sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian. Jadi,
Arti inquiry dan learning itu, inquiry itu berarti proses meminta keterangan atau, penyelidikan. Nah, sementara learning berarti, pembelajaran. Jadi inquiry learning itu adalah, kegiatan pembelajaran yang, menekankan pada rasa ingin tahu. Nah, pada ingin tahu siswa untuk menemukan dan menyelidiki apa yang akan mereka pelajari secara sistematis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sintak dari inquiry learning. Sintak yang pertama itu pertanyaan awal, yang mana siswa diminta untuk memulai dengan bertanya. Mereka merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentang topik yang ingin dipelajarinya. Yang kedua itu penelitian, yang mana setelah memiliki pertanyaan, siswa melakukan penelitian. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau percobaan sendiri untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Yang ketiga itu analisis. Nah, yang mana setelah menggunakan informasi, siswa menganalisis apa yang mereka temukan. Mereka menyusun data dan informasi yang ditemukan untuk mencari pola atau kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan mereka. Nah, selanjutnya itu menyampaikan hasil. Nah, langkah terakhir ini adalah berbagai hasil penelitian. Siswa menyampaikan temuan dan kesimpulan mereka melalui laporan tulisan, presentasi, ataupun diskusi dengan teman sekelas dan guru. Contoh dari inquiry learning ini, seorang guru mungkin memberi siswa tugas untuk memilih topik tertentu, seperti mengapa langit berwarna biru kan contohnya. Nah, dan menyuruh mereka mencari jawabannya dengan cara menyelidiki dan melakukan eksperimen. Siswa dapat mengajukan pertanyaan atau mencari informasi dan menguji hipotesis mereka sendiri. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka aktif terlibat dalam proses belajar dengan menjelajahi topik dan menemukan jawaban melalui eksplorasi dan penyelidikan mereka sendiri. Ini membantu mengembangkan rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis siswa, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Cooperative learning merupakan suatu metode pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Biasanya peserta didik akan dibagi menjadi 3-5 orang dalam satu kelompok. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan teman dan berdiskusi dan bertukar ide, saling memberi pengertian, dan membangun kepercayaan dalam diri dan kepercayaan pada teman. Sintak yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang mana langkah pertama dalam cooperative learning ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, hal ini nih meliputi tujuan akademik yang ingin dicapai serta tujuan kolaboratif yang ingin diperoleh melalui kerjasama dalam kelompok. Dan selain itu, penting untuk memotivasi siswa untuk menjelaskan manfaat dari pembelajaran kooperatif, seperti kemampuan berkolaborasi, komunikasi, dan belajar dari orang lain. Yang kedua itu menyajikan informasi, yang mana guru akan menyajikan informasi atau materi pembelajaran kepada siswa. Materi ini bisa berupa penjelasan konsep, demonstrasi, sumber bacaan, atau tugas yang diperlukan untuk diperoleh siswa. Yang ketiga itu mengordinasikan siswa ke dalam kelompok belajar, yang mana guru akan mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Biasanya kelompok-kelompok ini terdiri dari 3-5 siswa, yang mana kelompok-kelompok dapat dibentuk berdasarkan kemampuan, minat, atau secara acak. Nah, selanjutnya itu pembimbing kelompok bekerja dan belajar.
Guru akan membimbing proses pembelajaran dari kerja kelompok. Ini nih termasuk memberikan arahan tentang bagaimana berkolaborasi, mendukung diskusi, dan memastikan setiap anggota kelompok terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu evaluasi, yang mana setelah kelompok selesai bekerja, guru akan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok maupun individu. Eee, Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap pemahaman materi, kontribusi anggota kelompok, dan kemajuan belajar secara keseluruhan. Selanjutnya itu memberikan penghargaan, yang mana akhir itu guru akan memberikan penghargaan atau umpan balik kepada siswa. Penghargaan dapat berupa pujian atau nilai yang akan diberikan oleh guru agar untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya. Contoh dari cooperative learning itu salah satunya saya ambil group investigation, yang mana sebuah pendekatan atau metode pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik atau masalah tertentu secara mendalam. Dalam grup investigation ini, siswa diberi kesempatan untuk belajar melalui eksplorasi aktif, diskusi kelompok, dan penelitian bersama. Yang mana pendekatan ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Sekian video dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.